alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmah telah berlalu. Kita sedih karena kita harus berpisah dengan Syahrul Tarbiyah, Syahrul Ijabah, Syahrul Mubarakun, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah. Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan dikabulkannya doa-doa kita, bulan yang penuh barokah, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, serta bulan penuh ampunan kini telah berlalu. Tetapi kita hari ini gembira karena kita telah melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah selama bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan tadi sebelum salat Idul Fitri kita telah membayar zakat untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak kemarin lebih dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia menggemakan takbir, membesarkan asmanya, membulatkan sikap tauhid atas eksistensinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan atas segala kuasanya. Hingga pagi hari ini lafaz takbir terus bergema mengisi ruang di antara langit dan bumi. Karena hari ini di mana seluruh umat mengikat kebersamaan tanpa membeda-bedakan, hari ini kita sempurnakan ibadah kita dengan memberi kepada hamba-hamba Allah yang papa untuk ikut merasakan kebahagiaan melalui zakat fitrah. Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam setelah menempuh puasa Ramadan selama 30 hari. Sebulan penuh menahan lapar, menahan rasa haus, serta menahan diri dari godaan-godaan syaitan untuk tetap melakukan ibadah puasa. Inilah saat umat Islam kembali ke fitrah sebagai anak yang baru dilahirkan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tazkiyatul nafs. Meningkatkan ketakwaan mengandung makna setiap orang memiliki derajat ketakwaan yang lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Sementara tazkiyatul nafs sebagai momentum untuk mensucikan diri yang pada hakikatnya menjadikan manusia yang hari ini tentunya jauh lebih baik dari hari kemarin. Orang yang fitrah mampu menahan diri dari godaan apapun agar tidak terbawa nafsu perut, tidak jumawa akibat kekuasaan, tidak menggilai harta, pangkat, atau jabatan, bahkan secara perlahan mampu mengurangi rasa cinta terhadap dunia. Allah menilai seseorang tidak dilihat dari pangkat, golongan, harta maupun fisiknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu karena ketakwaannya, karena derajat yang paling tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan umatnya. Para ulama mendefinisikan takwa dengan berbagai ungkapan, tentunya sangat beragam, namun semua kembali kepada maksud yang sama. Takwa adalah melaksanakan apa yang Allah fardukan dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan berbagai sifat utama yang mencirikan orang beriman itu dapat mencapai derajat takwa. Di antaranya adalah muahadah, yaitu mengingat perjanjian-perjanjian yang telah kita buat kepada Allah. Setiap hari kita bacakan di dalam sholat, baik wajib, sholat wajib maupun sholat sunat, di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam surat Az-Zariyat disebutkan juga, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah salah satu ciri utama orang yang beriman untuk meningkatkan derajat takwanya. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu bahasa sederhananya adalah merasa diawasi. Kalau dalam sebuah gedung ada CCTV atau di depan saya ada kamera, maka saya merasa diawasi oleh kamera itu karena nanti akan dipublikasikan. Atau di setiap gedung itu mengawasi gerak-gerik orang yang ada di dalamnya. Tetapi muraqabah itu adalah merasa diawasi karena Allah itu dekat dengan kita. Sehingga pada puasa kemarin kita tidak melaksanakan makan ataupun minum. Maka itulah yang disebut dengan muraqabah, merasakan keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya dalam sepi maupun ramai. Yang berikutnya adalah disebutkan muhasabah. Ciri orang yang ingin meningkatkan derajat takwanya adalah selalu mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan kamu kerjakan hari esok. Bisa besok, lusa, ataupun kita menghadap Ilahi, maka kita tetap beribadah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum yang kedua adalah tazkiyatul nafs. Esensinya adalah menjadikan keadaan hati atau jiwa kita menjadi bersih dan segala sifat yang buruk sehingga dapat membentuk pribadi yang baik. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129 yang merupakan doa Nabi Ibrahim jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW berbunyi, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad SAW mulai mempraktekkan tazkiyatun nafs sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum ya'tlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma'lam ta'kunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Hati manusia ibarat kaca yang apabila ada sedikit kotoran
di atasnya maka akan membekas jika tidak segera dibersihkan. Cahaya atau hidayah Allah akan sulit sekali masuk ke dalam hati. Selain itu, kemajuan materi yang dirasakan akhir-akhir ini ternyata tidak menjamin kebahagiaan hidup manusia. Bahkan fakta berbicara bahwa kegalauan hidup, kekeringan jiwa menjadi fenomena yang menjamur di mana-mana. Orientasi manusia saat ini lebih mengedepankan alam materi, menjadikan manusia bak robot yang otaknya hanya terperas demi uang. Sementara kebutuhan rohani berupa pengajaran Islam dan tazkiyah bagi jiwa seakan tak mendapatkan porsi di kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali mendefinisikan tazkiyatun nafs sebagai pembersihan atau pensucian sifat latifah rubaniyah, kelembutan hati Tuhan dalam diri manusia dari berbagai perangai yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bukan hanya membersihkan saja, akan tetapi juga membimbing serta mengarahkan jiwa ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri manusia rentan pada setiap perubahan yang terjadi, umumnya perubahan yang negatif. Rasul dan Nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu serta mensucikan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sam ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Allahnya lalu ia sembahyang. Membaca ayat di atas jelas bahwa mensucikan jiwa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang manusia. Jiwa yang bersih akan menghasilkan perilaku yang bersih pula, karena jiwalah yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebagai umat yang terbaik dalam upaya menghasilkan perilaku yang bersih, tentunya perlu mengetahui proses yang harus dilalui dalam tazkiyatun nafs. Saya coba mensarikan di dalam Al-Quran, paling tidak ada 3 proses yang harus dilalui dalam mensucikan jiwa. Yang pertama adalah tahaliyat al-nafs, artinya mengosongkan jiwa dari akhlak tercela atau menghindari perbuatan yang tercela. Pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang akan mengalihkan perhatian dari zikir dan ingat kepada Allah. Proses yang kedua adalah tahaliyat al-nafs, ialah pengisian jiwa dengan sifat terpuji sesudah mengosongkannya dari sifat-sifat yang tercela. Proses yang terakhir adalah tajaliyah, artinya tersingkapnya hijab yang membatasi manusia dengan Allah, sehingga nyata dan teranglah cahaya kebesaran Allah dalam jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah telah menjadikan pada manusia kesiapan untuk berakhlak dan menyempurnakan kebaikan penampilan serta kebaikan batin dengan berbagai kesempurnaan seperti sopan santun dan kasih sayang. Kebaikan penampilan adalah yang tampak dari luar, seseorang yang cantik atau ketampanannya, sedangkan kebaikan batin adalah unggulnya sifat-sifat terpuji atas sifat-sifat yang tercela. Akhlak yang baik adalah kebaikan gambaran batinnya, manakala terhapuskan darinya sifat-sifat tercela diganti oleh sifat-sifat terpuji, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Semakin sempurna sarana-sarana direalisasikan, semakin sempurna pula hasilnya. Semoga kita masih dipertemukan pada Ramadan tahun yang akan datang, agar jiwa kita terjaga kesuciannya dan menjadi umat
Islam yang terbaik, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengamanahkan dan mematenkan umat terbaik untuk umat Islam di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada munkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allah telah menguji kita dengan kebersihan dan kekotoran jiwa selama kita masih mampu menarik nafas di raga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan untuk husnul khotimah dan menjaga kita menjadi umat yang terbaik. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya menundukkan mata hati dan kepala kita di pagi hari yang suci ini dengan penuh kebahagiaan dan melepas bulan yang agung, bulan Ramadan, dan juga menyambut bulan yang istimewa yaitu bulan Syawal dengan doa dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabb, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Kuasa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Salam, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon kebaikan yang pernah dimintakan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah Engkau perlindungkan kepada Nabi kami, kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami telah menunaikan ibadah saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Kami salah, kami bersujud, kami menahan lapar dan dahaga, kami bertilawah, namun kami tidak tahu berapa amalan kami yang Engkau terima ya Allah, berapa amalan kami yang ikhlas ya Allah. Kami makhluk yang lemah ya Rabb, terimalah amalan kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ampun, kami mohon ampuni ibu bapak kami, kami mohon ampun saudara-saudara kami, kerabat kami, khususnya yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa mereka ya Allah, luaskanlah alam kuburnya ya Allah, anugerahkanlah percikan sorga di dalam kuburnya ya Allah, serta kami berikanlah jalan untuk dapat bergabung dengan mereka saat kami pulang nanti ya Rabb. Ya Allah, jika memang setelah hari ini kami diberi kesempatan untuk hidup, maka mohon bimbing kami ya Rabb, supaya kami lebih baik dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.